Saat Weda mulai diturunkan dan pengetahuan semakin berkembang, yang dimulai pada zaman Tetra Yuga, maka bertambahlah kemelekatan. Dari kemelekatan itu, kebaikan bermetamorfosis menjadi sebuah kejahatan. Kebenaran berubah menjadi pembenaran. Sama seperti terang di mana kegelapan tidak pernah ada. Namun karena kemelekatan dari kebaikan tanpa nurani, menyebabkan kejahatan dan kebaikan menjadi serupa dan tidak dapat dibedakan. Manusia semakin bingung dalam kehidupan, serta kehilangan pegangan. Saat itulah Dewa Wisnu turun ke dunia untuk menyatakan kebenaran dan mengembalikan Dharma. Hal ini sering disebut sebagai awatara atau avatar. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya. Arjuna adalah tokoh dalam Mahabharata, di mana kejadian Mahabharata dianggap terjadi di tanah Jawa. Kemudian Arjuna memperanakkan Abhimanyu. Abhimanyu memperanakkan Parikesit. Parikesit memperanakkan Yudayana. Yudayana memperanakkan Gendrayana. Gendrayana memperanakkan Jayabaya, yang juga merupakan avatar Dewa Wisnu ketujuh. Jayabaya memperanakkan Pramesti. Kemudian Pramesti menikah dengan Astradharma. Di suatu malam, Pramesti bermimpi bertemu dengan Batara Wisnu dan berkata, "Aku akan lahir ke dunia melalui rahimmu." Setelah terbangun, secara tiba-tiba Pramesti mengandung. Astradharma, suaminya, kemudian menjadi cemburu dan menuduh Pramesti berselingkuh. Ia pun diusir dan pulang ke Memenang. Jayabaya yang mengetahui hal tersebut kemudian menjadi marah dan mengutuk Astradharma, yang mati karena tenggelam dalam lumpur. Akhirnya kutukan itu pun terjadi. Astradharma hilang bersama kerajaannya, tenggelam di dalam lumpur. Setelah itu, Jayabaya bertapa dan mencapai moksa. Setelah Jayabaya moksa, Dewa Wisnu pun kemudian menitis kembali ke dalam janin Pramesti dan menjadi avatar Anglingdarma. Kemudian setelah dewasa, Anglingdarma membangun negeri yang dinamakan Mawapati. Di sana, dia bergelar Prabu Anglingdarma. Kegemarannya berburu membuat dirinya bertemu dengan Setyawati yang sedang dikejar harimau. Kemudian Anglingdarma melindunginya dan mengantarkan Setyawati pulang ke rumah. Di rumah Setyawati, dia bertemu dengan ayah Setyawati, yaitu Resi Maniksutra. Kemudian meminangnya. Kakaknya yang telah berjanji, siapapun yang akan menikahi adiknya haruslah dapat mengalahkannya. Dan Anglingdarma pun menyanggupi permintaan dari kakaknya, yaitu Batik Madrim.
Dalam pertarungan tersebut, Angling Dharma berhasil mengalahkan Batik Madrim. Setelah itu, mereka pulang ke Malwapati dan menikah. Batik Madrim pun diangkat menjadi patih. Suatu saat, Angling Dharma tanpa sengaja melihat istri gurunya yaitu Nagagini yang sedang berhubungan dengan ular tampar. Kemudian dengan cepat, Angling Dharma pun membunuh ular tampar tersebut. Karena marah dan sedih kehilangan kekasihnya, kemudian Nagagini pulang menemui suaminya, Nagaraja, dan memfitnah Angling Dharma. Nagaraja yang terbakar oleh amarah kemudian menyusup ke istana. Namun di sana, dia mendengar Angling Dharma sedang membicarakan kejadian hubungan Nagagini dengan ular tampar kepada Setyawati. Dengan demikian, Nagaraja kemudian menyadari kesalahan dari istrinya. Setelah itu, Nagaraja pun muncul ke hadapan Angling Dharma. Di dalam kesedihannya tersebut, kemudian Nagaraja mengungkapkan keinginan untuk moksa. Setelah itu, Angling Dharma menemani Nagaraja, kemudian untuk dapat moksa. Maka Nagaraja mewariskan ajian Aji Gineng kepada Angling Dharma. Dengan ajian itu, Angling Dharma dapat mendengar pembicaraan semua hewan. Namun, Angling Dharma disumpah untuk tidak boleh menceritakan hal tersebut kepada siapapun. Setelah itu, Nagaraja moksa. Dengan Aji Gineng ini, saat Angling Dharma sedang berbicara dengan Setyawati, tanpa sengaja, Angling Dharma mendengar pembicaraan cicak dan tertawa terbahak-bahak. Karena dianggap melecehkan, maka Setyawati memutuskan untuk pati obong. Karena sumpah sehidup semati, maka Angling Dharma pun menemani istrinya. Namun pada saat pelaksanaan upacara pati obong, Angling Dharma mendengar pembicaraan dari kambing dan menyadari bahwa hal ini hanyalah emosi sesaat. Kemudian Angling Dharma menggagalkan keinginannya tersebut. Sayangnya, Angling Dharma tidak sempat menggagalkan usaha istrinya. Dengan tidak menepati janjinya tersebut, membuat Angling Dharma harus menjalani masa hukuman penyucian diri. Dalam penyucian diri tersebut, mengharuskan Angling Dharma topo laku. Angling Dharma pun kemudian menitipkan kerajaan kepada Batik Madrim. Dalam topo laku tersebut, Angling Dharma sempat bertemu dengan 3 gadis pemakan manusia yang sama-sama mencintai Angling Dharma. Karena mengetahui bahwa mereka suka memakan daging manusia, maka Angling Dharma pun menolak dan berselisih paham dengan mereka. Kemudian, hal tersebut membuat Angling Dharma dikutuk menjadi belibis putih. Setelah itu, Angling Dharma pergi ke wilayah Bojanegara
dan dipelihara oleh Keduk. Di sana, dia membantu Keduk hingga menghantarkan Keduk menjadi hakim negara. Kemudian, belibis putih tersebut diberikan kepada Ambarawati, putri dari Dharmawangsa. Wujud belibis putih hanya berlangsung di siang hari. Di malam hari, Angling Dharma akan berwujud manusia kembali. Hal ini membuat Angling Dharma dan Ambarawati semakin dekat hingga berhubungan. Dharmawangsa yang mengetahui hal tersebut kemudian bermaksud menikahkan anaknya dalam keadaan hamil. Resi Yogiswara yang mendengar hal tersebut juga setuju dengan tawaran itu. Kemudian mereka menikah. Suatu saat, karena merasa ada yang tidak beres dengan belibis putih, kemudian Resi Yogiswara menyerang belibis putih. Pada saat diserang tersebut, belibis putih dapat berubah wujud menjadi Angling Dharma, dan Resi Yogiswara menjadi Patih Batik Madrim. Ternyata Patih Batik Madrim bermaksud untuk menyebut Angling Dharma. Setelah itu, mereka bertiga kembali ke Malwapati. Dari hubungan Angling Dharma dan Ambarawati, terlahirlah Angling Kusuma.